Oke, baik. Saya atas nama Litwina Ilmina Tangendu dari semester 4E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sakramen Ekaristi. Yang pertama, pengertian sakramen Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Yunani eucharisien, artinya mengagumi, bersyukur, berterima kasih. Dalam Ekaristi lebih ditonjolkan aspek syukur dan pujian di dalamnya. Perayaan itu dengan doa syukur agung sebagai intinya. Namun, pujian dan syukur itu tidak semata-mata dari umat yang berkumpul, melainkan pujian dan syukur yang dibawakan oleh Kristus secara sempurna kepada Bapa di dalam ketaatannya sampai mati. Dan umat diajak dan disanggupkan untuk turut serta di dalam pujian dan syukur Kristus itu bersama Kristus dan di bawah pimpinan Kristus yang ditandai oleh seseorang imam yang memimpin upacara dan mengangkat doa syukur agung. Berikut Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan. Maksud dari Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan di sini ialah hidup bersama dengan Allah dan sesama merupakan kerinduan seluruh umat manusia dalam Yesus Kristus. Kebersamaan dengan Allah dan sesama itu mencapai kepenuhan dan jawabannya. Tidak ada acara dan kegiatan gereja lainnya menampilkan kebersamaan secara sangat intens daripada Ekaristi, saat mana gereja secara resmi dan meraih mengungkapkan melaksanakan dirinya sebagai sakramen kebersamaan dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam upaya Ekaristi, itu semua kegiatan yang lain memperoleh sumber rahmat dan kekuatannya dan sekaligus terarah atau mengalir kepadanya. Kebersamaan dengan Allah dan sesama yang didambakan oleh setiap orang di dunia ini tampak dan terlaksana secara paling agung, meriah dan jelas dalam perayaan Ekaristi. Di samping simbol yang digunakan dalam Ekaristi, memang menjadi kebutuhan dan kerinduan dasar manusia, yakni roti dan anggur, makanan dan minuman. Tuan rumah yang mengundang adanya perayaan Ekaristi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, sakramen kebersamaan dengan Allah yang menjadi kerinduan hidup manusia. Yesus Kristus bertindak sekaligus sebagai tuan rumah dan hidangannya sehingga semua yang hadir, yakni umat beriman, dapat mengalami kebersamaan hidup yang penuh dan utuh dengan Allah dan sesama. Berikut bagian-bagian perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi terdapat 4 bagian. Yang pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka dimulai dari perarakan masuk, diiringi lagu pembuka sampai dengan doa pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, mazmur, tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, Injil sebagai puncak liturgi sabda, homili dan diakhiri dengan doa umat. Berikut yang ketiga, liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi diawali dengan persiapan persembahan dan kolekte sampai dengan doa sesudah komuni. Dalam liturgi Ekaristi dihadirkan dan dipergerakkan secara simbolis 3 tindakan Kristus atas roti dan anggur. Tindakan mengambil yakni ritus persembahan di mana bahan diambil dan dikumpulkan dari umat, roti dan anggur, kolekte dan bahan lainnya, lalu dihantar ke altar untuk dipersembahkan
dan dikurbankan kepada Allah. Ritus ini mengungkapkan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita persembahkan kembali kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Tindakan mengucap syukur dalam doa syukur agung sebagai doa inti Ekaristi yang mengungkapkan doa Kristus Imam Agung sendiri. Doa ini diawali dengan prefasi dan diakhiri dengan doksologi. Tindakan memecahkan dan membagi-bagi, yakni ritus komuni yang diawali dengan doa Tuhan Bapa kami dan diakhiri dengan doa sesudah komuni. Yang keempat, ritus penutup. Ritus penutup terdiri dari pengumuman berkat akhir, pengutusan dan lagu penutup yang mengiringi imam dan pelayannya keluar. Sekian dan terima kasih.